saya serahkan ke Mbak Wiwit. Silakan Mbak Wiwit. Lagi Zoom meeting. Oke, terima kasih Kak Richard. Dari timur Balikpapan, Kalimantan, tepatnya kota Balikpapan, menyapa untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman, para senior yang sudah hadir di ruangan ini, di ruang Zoom ini. Terima kasih sudah menyempatkan malam hari ini kita bersama-sama akan sharing mengenai Islamic Hypnotic ya. Pada malam hari ini kebetulan sudah kedatangan dua narasumber ya. Yang pertama yaitu Ustadz Yadi, kemudian yang kedua nanti pemateri kita panelisnya adalah Kang Zea. Baik, untuk pemateri kita pada malam hari ini yang pertama insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Yadi Iryadi, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah seorang hipnoterapis dan juga guru Al-Quran ya. Jadi seorang trainer kemudian praktisi hipnoterapi yang memiliki sertifikat profesional dan beliau juga merupakan guru Al-Quran dengan memanfaatkan teknologi pikiran empiris berdasarkan Neuro-Linguistic Programming NLP. Nah, di sini beliau sebagai ketua DPC Prahipti Kuningan, kemudian beliau juga sebagai pembina 2 dari Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional. Kemudian beliau juga adalah seorang founder metode Yadain Tahfizil Quran. Yang malam hari ini insya Allah akan mengangkat tema mengenai hipnoterapi halal dan haram dalam tinjauan syariat Islam. Buat teman-teman ya, boleh nanti selama 30 menit ke depan menyampaikan pemaparan materinya, boleh ya. Nanti dicoret-coret nih pertanyaannya ya. Akan ada sesi pertanyaan ya, 3 penanya nanti setelah pemateri pertama dan juga pemateri kedua selesai untuk menyampaikan materinya. Oke, untuk Ustadz Yadi gimana? Sudah ready? Sudah ada di room? Tadi mungkin izin dulu sholat, Mbak. Oh. Jadi boleh ya sambil menunggu. Teman-teman mungkin disapa dulu ini dari mana aja nih yang sudah hadir di sini, boleh tulis di chat room, silakan. Oke, buat teman-teman yang hadir boleh ya sambil nunggu Ustadz Yadinya nanti kita kenalan dulu nih. Dari mana dan kota mana ya? Oh, dari mana dan kota mana itu sama ya Kak Richard ya? Dengan siapa dari kota mana? Dengan siapa dan semangat paginya tetap ya. Semangat paginya tetap nih. Oke. Boleh ditulis di kolom chat ya teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dari kota mana aja nih kita absen dulu. Sambil menunggu panelis kita yang pertama yaitu Ustadz Yadi untuk menyampaikan hukum hipnoterapi halal dan haram dalam tinjauan syariat Islam. Karena memang di luar sana ya Kak Richard ya, terutama di Balikpapan, karena kan aku stay di Balikpapan ya, banyak sekali paradigma masyarakat yang mengatakan bahwasannya hipnoterapi itu haram, ya. Haram dalam arti kata ada tandanya. Makanya malam ini ya, alhamdulillah banget Hipnoterapi in Action yang ke-9 menghadirkan materi Islamic Hypnotic yang insya Allah akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Karena memang awam banget nih kalau misalkan di Balikpapan ini Kak, mengenai hipnoterapi. Benar banget, benar banget. Iya. Semoga ya, menjadi jembatan. Apalagi kemarin-kemarin tuh ada acara banyak banget ya, yang bikin hipnoterapi ini jadi makin bias nih. Antara NLP, hipnoterapi, 6 itu disamakan gitu ya. Nanti ada apa sih sebenarnya dengan itu semua gitu. Nah itu jadi perbincangan juga. Jadi teman-teman kalau mau tahu, saya sama Kang Gusmun itu, sama Teh Wiwit ya, pada saat ngehubungi para pemateri ini sempat ngobrol panjang gitu ya. Jadi karena bahasan ini sensitif, jujur sensitif gitu ya, karena ini berhubungan dengan keyakinan seseorang gitu ya. Dan di sini juga banyak sekali saya yakin bukan hanya Ustadz Yadi, Ustadz Zea gitu ya, banyak sekali orang-orang yang lebih paham mungkinnya. Jadi hapunten kalau bahasa Indonesianya, kami di sini hanya menginisiasi saja. Mudah-mudahan rekan-rekan yang punya
kajian tentang ini gitu ya, bisa juga nanti ikut berbagi juga di acara-acara selanjutnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah awal gitu. Nggak berhenti sampai di sini kita mengkaji, oh udah tahu dari Ustadz Yadi seperti ini, ternyata itu aja yang dalil yang dipakai gitu. Mudah-mudahan kita bisa memperkuat lagi silaturahminya, kajiannya, dan mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat untuk perkembangan hipnoterapi, terutama Islamic hipnoterapi ke depan. Oke, lanjut lagi Bu Wiwit, silakan. Oke, luar biasa sekali ya. Tadi juga ada teman-teman itu yang mau ikutan gabung ya Kak Richard, karena memang ya ini penting banget buat mereka. Sebenarnya hipnoterapi ini untuk implementasi dalam rangka membantu penyembuhan masalah psikis, masalah mental. Apakah dari segi agama itu diperbolehkan? Jadi banyak banget teman-teman yang antusias untuk kelas malam ini dan alhamdulillah dijawab oleh Prahiti. Insya Allah ya di Benar sharing. banget. Keren. Siap. Hari ini juga udah ada nih, Kang Zia sudah hadir juga di antara kita, Kang Zia. Cek. Nah, pemateri kita ada 2 hari ini, ada Kang Yadi. Kang Yadi nanti kalau sudah on boleh open mic juga nih Kang Yadi, biar kita juga bisa langsung mulai. Karena ini udah pada nggak sabar nih ngedengerin materi yang keren banget nih dari Kang Yadi nih. Insya Allah yang bermanfaat banget buat teman-teman gitu ya. Oke, Kang Jia juga jika sudah on juga boleh kita menyapa sejenak nih teman-teman yang hadir di sini, biar nanti teman-teman juga makin kenal ya, makin bisa main juga. Kang Zia ini juga membuka kajian juga di rumah Niis gitu ya. Kalau bahasa Sunda rumah Niis itu artinya apa? Rumah adem gitu ya. Nah nanti Kang Zia juga akan sharing gitu ya. Banyak sekali apa yang akan di-sharing. Oke. Sip. Ini sudah ada, kita sapa dulu nih di chat, sudah ada Mas Andi Mahdi Sahdani dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Waduh, luar biasa nih. Ada Sri Endang Rubia dari Probolinggo, Jawa Timur. Ada dari Sulawesi Tenggara. Saya kurang tahu ini laki-laki atau perempuan, jadi saya bacakan nama, mohon maaf gitu ya, atau kalau saya sebutkan salah laki-laki atau perempuannya, tapi tidak mengurangi maksud. Mudah-mudahan rekan-rekan yang hadir di sini, ini dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dari Cilacap, dari Jawa Tengah gitu ya. Ada Naruto juga nih, Mas Sunarto Naruto dari Brebes, Jawa Tengah gitu ya. Sampai ikutan juga nih Naruto ke sini. Ada Bu Sekar Rahayu dari Riau, ada dari Bandung Mas Agung Dwi Sasongko, ada Palembang Mas Piarman, ada Mas Ahmad Rois dari Sukoharjo, ada dari Mamuju juga Sulawesi Barat Mas Rahmat sudah hadir, luar biasa. Mantap. Iya. Ada Bu Rostina dari Cirebon, Raden Mas Slamet dari Brebes, luar biasa ini. Oke, Ustadz Yadinya udah stay di room Kak Richard? Ini sudah di chat, tinggal nunggu. Sepertinya masih sholat Isya beliau. Oh, oke. Oke, boleh disapa lagi Mbak Wiwit, teman-teman yang baru chat. Kayaknya makin banyak ini teman-teman yang hadir. Oke, selamat malam ya. Aku ucapin buat teman-teman yang barusan bergabung, ada dari Cirebon, terus dari Brebes, Banjarnegara, ada dari Berau. Wow, ini Berau Kalimantan Timur ini ya. Tetanggaan sama saya nih Kak Richard. Dengan Balikpapan. Oke. Kemudian ada dari Probolinggo. Wah, dari seluruh Indonesia ini nih udah bergabung. Luar biasa sekali ya. Mana Dedi, mana Pak Dedi yang dari Berau nih? Saya salam sapa-sapa dulu nih. Mana Pak Dedi? Oke, buat teman-teman yang baru gabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wiwit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Dedi.
Malam Mbak Bibit, malam. Ya, senang banget nih ketemu sama tetangga nih, walaupun di online ya. Alhamdulillah, sebentar Iya. lagi jadi IKN Mbak. Menjaga Amin. jarak. Iya, iya. Insya Allah bisa kopdar nanti, karena satu daratan ini nih Kak Dedi ya. Iya, amin, amin. Insya Iya. Allah. Oke, buat yang baru bergabung, silakan ditulis nama dan juga asal kotanya. Biar kita makin mengenal satu sama lain, keluarga besar dari Prahiti di seluruh Indonesia ya. Ini ada lagi yang dari Jambi. Selamat malam Jambi. Kemudian juga dari mana ini? Dari Jawa Tengah, Boyolali hadir. Oke, Masya Allah antusiasnya luar biasa sekali ya. Dan aku makin nggak sabar nih, Kak Richard, tentang bahasannya si Ustadz Yadi. Karena di materi pertama ini langsung dijawab untuk masalah krusialnya, yaitu halal atau haram. Ya, luar biasa sekali. Untuk Ustadz Yadi gimana? Sudah ada di room? Ustadz Yadi kayaknya masih sholat ini. Beliau kayaknya ngimamin dulu kayaknya beliau. Ngamin dulu ya. Iya. Oke. Baik, sambil nunggu-nunggu lagi ya. Nanti buat teman-teman akan ada door prize ya Kak ya, dari Kak Richard nanti ya. Buat teman-teman. Ada satu buku Stake Hipnosis buat teman-teman yang nanti memberikan testimoni terbaik. Wow, Kita luar biasa. share acara ini di grup, ada di medsosnya masing-masing, dan di tag Rich Innovation dan Prahiti. Nanti teman-teman yang terbaik testimoninya akan diumumkan di grup ya. Dapat satu buah buku dari saya, yaitu buku Stake Hipnosis karya saya. Nanti juga insya Allah nih bulan depan nih rencana saya, Kang Yadi, dan beberapa rekan yang memang mengkaji tentang Islamic Hipnoterapi sedang menggodok sebuah buku juga, panduan untuk hipnoterapis muslim. Mudah-mudahan ini jadi awal juga buat teman-teman nanti yang di grup bisa jadi wadah untuk kita semua mengkaji lebih dalam tentang hipnoterapi secara Islami seperti itu. Gitu. Jadi nggak akan berhenti sampai di sini, tenang aja, masih akan ada lanjutan-lanjutannya. Bahkan nanti lebih seru lagi yang sudah join dan ikut gitu ya dalam wadah ini, ada Kang Farid Wajdi, salah satu pendiri rumah Quran ya di Jawa Barat juga. Beliau di Tazaka, di Majelis Tazaka, beliau sedang mengkaji juga nih tentang perspektif hipnoterapi dalam Islam, dan itu udah dalam banget dari 2014 gitu ya. Insya Allah selama 7 tahun itu ilmunya itu sudah dibuat intisarinya gitu. Dan juga ada juga rekan saya juga gitu ya yang mengkaji tentang scripting untuk hipnoterapi Islami gitu ya, yang memang bisa kita gunakan nanti untuk teman-teman gitu. Dan ini dari proses penggodokan. Jadi tenang aja, acara ini tidak akan sampai di sini saja, karena nanti akan ada lanjutan-lanjutannya seperti itu. Wah, luar biasa. Mantap Kak Richard, ini merupakan stimulasi tersendiri ya buat teman-teman ya yang memang pembelajar, yang memang sangat minat sekali ya untuk lebih jauh mengenal masalah hipnoterapi, lebih tepatnya Islamic Hipnoterapi. Mudah-mudahan lancar nanti pembuatan buku untuk materi-materi Islamic Hipnoterapinya ya Kak ya. Aku excited banget mengenai masalah scripting sendiri nih Kak. Masalah scripting yang memang fokusnya untuk Islamic itu tuh apakah ada perbedaan dengan yang biasa gitu. Itu aku tunggu banget itu Kak Richard. Siap. Nanti teman-teman juga banyak kajiannya karena Ustadz Farid sendiri juga mengkaji gitu ya tentang ayat-ayat di Al-Qur'an yang berhubungan dengan dari mulai tahapan induksi, tahapan sugesti gitu ya. Bahkan di surat-surat tertentu itu ada tentang makna tidur di dalam hipnosis itu seperti apa gitu ya, sugesti itu seperti apa gitu, dan itu sudah ada kajian-kajian mana bisa kalau kita yang perlu Bapak yang anu gitu, kurang lebih seperti itu.
Oke, makin penasaran. Jadi ditunggu banget nanti ya untuk proses materi Islamic hipnoterapinya. Dan tentunya buat teman-teman yang baru bergabung, boleh ya sekarang kita masih kenalan dulu nama dan dari kota mana nih. Biar silaturahim kita makin akrab keluarga besar Prahipti di seluruh Indonesia. Biar saling kenal, saling sapa ya. Oke, gimana Ustadz Yadi? Apa sudah hadir di room? Oke, Kang Zia sudah ada, Kang Zia, di room kita. Iya, Oke, boleh Kang Zia mungkin mengawali sambil menunggu Ustadz Yadi, kita sharing-sharing dulu deh, sharing-sharing ringan dulu Kang Zia. Sambil menunggu Ustadz Yadi, ini sepertinya beliau lagi sholat jadi imam kayaknya beliau. Tadi udah diarahkan untuk standby, tapi beliau mungkin ya memang ada urusan yang lebih penting mungkin. Boleh Kang Zia sharing ke teman-teman apa yang akan dibahas sebenarnya Kang Zia di sesi kedua nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas Kak? Jelas Kang. Jelas. Jelas. Oke. Insya Allah, terima kasih banyak Kang Mas Richard. Alhamdulillah hari ini mungkin saya dan Ustadz Yadi akan sharing-sharing. Kebetulan saya juga S2-nya psikoterapi psikologi Islam ya, ilmu tasawuf di LM Suralaya. Jadi mungkin saya lebih membahasnya tentang perbandingan antara hipnoterapi dan psikoterapi Islami gitu. Mungkin nanti juga akan dibahas tentang masalah syariah atau misalkan masalah hukum-hukumnya oleh Ustadz. Jadi kalau saya mungkin lebih perbandingan apakah ada persamaan atau perbedaan nggak sih dengan psikoterapi Islami gitu kan. Ternyata psikoterapi Islami juga banyak gitu kan. Ada beberapa ya, ada termasuk psikoterapi sufistik, ada ruqyah gitu kan. Itu termasuk psikoterapi juga gitu kan. Yang jelas maksudnya ke psikologi transpersonal ya. Mungkin itu nanti kalau bahasan saya mengenai persamaan dan perbedaan gitu. Apakah ada atau tidak gitu kan. Nah, bisa nanti bareng-bareng lah kita kaji gitu. Mungkin Kang Richard ya. Oke, keren banget Mas Jia nih, Kang Jia nih. Kang Jia ini masih muda tapi luar biasa ini Kang Jia ini ilmunya gitu ya. Nah, hadir juga hari ini juga ada hadir Kang Farid nih. Kang Farid mana nih tadi? Kalau nggak salah ada Kang Farid juga nih. Ya, Kang Richard, punten, saya masih di luar outdoor, jadi kurang kedengeran. Oke. Nah, Kang Farid juga mengkaji juga ya tentang hipnoterapi Islami ini. Beliau juga nanti akan sharing juga, tapi mungkin bukan di sesi hari ini, nanti di sesi berikutnya akan sharing juga. Nah, Kang Gia, kira-kira hari ini nih, yang akan kita bahas nih, terkait psikoterapi ini, yang paling seru apa nih kira-kira? Ini buat bocoran teman-teman nih. Yang bikin teman-teman kira-kira harus join sampai akhir. Terutama sesinya Kang Gia nih. Oke, saya meneliti di salah satu tempat rehabilitasi narkoba dan gangguan jiwa ya. Itu 2 tahun. Itu 2 tahun untuk mengkaji hipnoterapi dan juga psikoterapi Islami gitu kan. Apakah itu banyak sih biasa lah. Kalau misalkan ini kan yang baru ya, hipnoterapi masih ya di Indonesia masih baru gitu kan, dan memang masih aja dianggap hal-hal yang mistis dan lainnya kayak gitu. Tapi jika sudah masuk ke dalam ranah akademisi ya, memang kalau di dalam Islam itu ada yang namanya dalil akli dan juga nakli ya, secara akal dan secara Al-Quran juga dan hadis gitu. Makanya harus seimbang gitu. Nggak cuman pakai akal doang gitu kan, tetapi tidak cuman pakai dalil aja gitu kan, tetapi harus seimbang. Itu sama seperti yang ya kenapa kok ini sangat menarik sekali, karena kadang-kadang dalam Islam itu kan ada suatu hadis mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak gitu kan. Yang terpenting adalah kalau kita benar
harus sampaikan dengan akhlak gitu. Ya kadang-kadang kita sekarang kan langsung aja tidak, saya pribadi betul kata Mas Richard ya, saya masih muda, nanti lah mungkin dibacain profil saya sama Mbak Wiwit ya. Saya masih muda gitu kan, tapi saya selalu bilang meskipun saya lulusan magister, kalau motor saya bitu bannya, tetap aja ke tukang tambal ban. Soalnya saya nggak punya ilmunya gitu. Saya nggak punya ilmunya, saya harus saya serahkan kepada ahlinya. Rasulullah SAW juga kan pada saat ditanya tentang masalah perdagangan, beliau nyarankan untuk sharing kepada pamannya gitu kan. Ternyata kita tuh harus tanya-tanya dulu sama yang ahlinya dulu gitu kan. Kalau misalkan jangan langsung berstatement apa gitu kan ya. Seperti itu. Jadi memang kita harus hati-hati dalam kajian-kajian ini gitu kan, karena memang sebenarnya dalam Islam itu ya memang harus sesuai dengan akli dan juga nakli itu. Nanti kita akan bahas lah apa kajian-kajian mereka. Ya, mantap. Ini Kak Ustaz Yadi udah hadir nih di antara kita nih. Yang ditunggu-tunggu dari tadi nih, luar biasa. Ustaz Yadi, siap-siap. Insya Allah kita akan mulai. Saya serahkan ke Mbak Wiwit. Silakan Mbak Wiwit. Oke, baik. Terima kasih. Seru banget ya tadi ulasannya Kang Zea. Tapi tahan Kang Zea ya, tahan. Nanti kita berikan semuanya di sesi kedua. Yang pertama ini persilakan kepada Ustaz Yadi ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beliau ya. Beliau ini bernama Ustadz Yadi Iryadi ya, sarjana pendidikan, merupakan ketua DPC Prahiti Kuningan. Betul ya Ustadz ya? Ustadz Yadi ya? Oke, alhamdulillah. Beliau juga sebagai pembina 2 di Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional dan juga sekaligus sebagai founder metode Yadain Litahfizil Quran ya. Nah, malam ini beliau akan membawakan judul mengenai hukum hipnoterapi halal dan haram dalam tinjauan syariat Islam. Tanpa berlama-lama, kepada Al-Ustadz Yadi Iryadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar semua para praktisi hipnosis hipnoterapi? Mbak Wiwit, sehat semuanya. Ya, Kang Richard, juga Kang Gusmun, dan juga ada Kang Aang Triadi. Ini sama-sama Kuningan, tapi belum ketemu secara langsung nih. Ya, kapan-kapan insya Allah. Dan juga dari berbagai daerah kita sudah berkumpul. Mohon maaf tidak disapa satu persatu. Kita akan membahas tentang hukum hipnoterapi halal haram hipnoterapi menurut tinjauan syariat Islam. Dalam hal ini saya harus berhati-hati sekali karena ini menyangkut akidah keselamatan umat Islam, keselamatan akidah yang ini menentukan surga neraka kita. Nah, dan juga dalam hal ini kita akan mengenal batas-batas antara yang boleh dan juga yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Namun demikian, ini juga tetap kita toleransi terhadap umat agama lain, bahwa ada hal-hal yang boleh dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan gitu ya. Nah, hal ini adalah untuk keselamatan kita bersama, keselamatan dalam menjalani profesi sebagai hipnoterapis gitu ya. Apabila mengikuti kode etik Prahiti, insya Allah itu selamat lah gitu ya. Karena termasuk yaitu hipnoterapi modern gitu. Baik, saya akan berbagi ini. Sudah tampil belum? Sudah Ustadz. Sudah ya. Nah, ini judulnya adalah halal haram hipnoterapi dalam tinjauan syariat Islam. Nah, kita garis bawahi bahwa ini adalah tinjauan Islam. Dan dalam hal ini saya tidak sedang berfatwa, menentukan ini halal, ini haram, tetapi
saya akan menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang seluruh umat Islam pasti sudah tahu, gitu. Dan oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan, kita perkenalan dulu. Nama saya Yadi Iryadi, kelahiran 30 Maret 1985 di Kuningan, Jawa Barat. Kemudian background saya adalah pendidik dan juga saat ini masih kuliah. Kemudian pendidikan di pondok pesantren, alhamdulillah sempat mondok di beberapa pondok pesantren. Ada 7 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 3 tahun, dan sekarang pun masih belajar mengajar di pondok pesantren. Kemudian ini sertifikat pelatihan yang sudah saya jalani. Dari tahun 2007 saya belajar hipnosis, kemudian 2009 belajar Ericksonian hipnoterapi bersama Kang Asep Khairul Ghani, juga Islamic hipnoterapi 2009. Kemudian 2011 CHT IBH, dan juga 2016 barulah di situ CI IBH, dan juga 2019 di Prahipti, alhamdulillah, dan beberapa pelatihan lainnya. Saya tidak akan banyak membahas tentang hipnosis karena di sini banyak praktisi yang sudah mendalami hipnosis, bahkan lebih menguasai daripada saya. Kemudian pembahasan kali ini adalah mengenai sejarah perkembangan ilmu hipnoterapi klasik, modern, dan Islam. Kemudian batas halal haram hipnoterapi modern bagi umat Islam. Kemudian jenis hipnosis dan hipnoterapi yang diperbolehkan dan yang harus diwaspadai. Oke. Baik. Ini ada suara-suara. Saya mute dulu ya. Nah, baik. Yang sejarah perkembangan ilmu hipnoterapi klasik ini para praktisi pasti sudah mempelajari hal ini. Kemudian yang modern juga pasti sudah mempelajarinya. Dan sekarang kita akan mengenal hipnoterapi yang Islami. Nah, hal ini berbeda dengan spiritual hipnosis. Ketika membahas tentang spiritual hipnosis, maka ini juga harus hati-hati. Sebab ketika mengambil dalil Al-Quran, hadis, ditambah dalil-dalil dari kitab suci agama lain, maka ini akan terjadi sinkretisme. Dan ini akan membahayakan akidah, sehingga disitulah para praktisi atau ormas-ormas Islam itu akan mengatakan bahwa hipnoterapi haram, begitu. Tetapi ketika kita fokus terhadap ajaran Islamnya, maka mereka mudah menerima. Atau bahkan kita fokus terhadap hipnosis modernnya, maka umat Islam, para ulama akan menerima. Sebaliknya juga kalau kita berbicara tentang hipnosis klasik, maka di situ akan ramai lagi, ribut lagi, dan menyerang tentunya. Nah, oleh karena itu, apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan oleh para alim ulama dan juga ormas-ormas Islam itu, gitu ya. Nah, yang B-nya ini adalah batas halal haram hipnoterapi modern bagi umat Islam. Kalau yang klasik, ya kita juga sudah menghindari itu, gitu ya. Di Prahipti juga dilihat kurikulumnya, di IBH juga dilihat kurikulumnya, itu mengacu pada hipnosis modern, dan itu tidak ada permasalahan gitu ya bagi umat Islam. Nah, kemudian jenis hipnosis dan hipnoterapi yang diperbolehkan dan yang harus diwaspadai itu apa saja ya? Izin Om Nah, Yadi, kita nanti jalan. Ya. Slide-nya belum Apanya? jalan. Slide-nya? Oh, slide-nya belum jalan ya? Iya. Oke. Saya coba ini ya. Oke. Saya ulangi ya. Ininya. Nah, mungkin caranya seperti ini. Tamam dong. Oh, sebentar. Sudah tampil belum?
Sudah tampil ini. Ayo. Sudah ada ininya, slide-nya. Ya, Nera. Sudah ada hipnoterapis dilarang. Dilarang suruh. Yang mana? Hipnoterapis Bentar. dilarang suruh. Yang beda tampilannya ya di saya. Sebentar dulu nih. Mungkin yang ini ditutup dulu. Kalau mau ngomong berarti anu ya. Merahnya dihilangkan ya. Ya. Itu kalau ada itu Sebentar. Coba seperti ini ya. Oke. Baik, sudah tampil ya. Kita Ya, langsung ke sini ya. Ini yang akan kita bahas, hipnoterapi klasik, kita sudah ketahui, hipnoterapi modern, sudah kita pelajari, dan juga kita akan mempelajari hipnoterapi yang islami. Begitu. Kemudian batas halal haramnya seperti apa, dan juga hipnosis yang diperbolehkan dan yang harus diwaspadai. Nah, batas halal haram hipnoterapi, ini hipnoterapis dilarang melakukan syirik, yaitu dalam bentuk murtad lisan, keyakinan, dan juga perbuatan. Baik dalam lisannya, dalam kata-katanya, misalkan perkataan seperti ini, tatap mata saya, mulai saat ini dan seterusnya, atas kekuatan mata saya, kamu sembuh. Nah itu udah syirik gitu. Walaupun itu bercanda gitu ya. Walaupun itu bercanda yang membuat si klien itu yakin bahwa yang menyembuhkan itu adalah kekuatan selain Allah gitu. Itu sudah termasuk syirik gitu. Bahkan ketika kita ke dokter saja diberikan paracetamol misalkan, saya sembuh karena paracetamol, itu sudah termasuk syirik gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana nih supaya kita bisa selamat dari hal ini? Kemudian dari keyakinan-keyakinan juga ini harus diwaspadai. Keyakinan-keyakinan yang tidak bersumber pada keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam, maka ini harus diwaspadai. Dan juga perbuatan-perbuatan seperti ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam itu juga harus diwaspadai karena itu syirik gitu ya. Kemudian hipnoterapis dilarang berprasangka buruk. Hipnoterapis dilarang menipu, hipnoterapis dilarang menganiaya klien dengan sugesti negatif, hipnoterapis dilarang ikhtilat dengan lawan jenis, hipnoterapis dilarang melakukan sulap hipnosis tanpa penjelasan ilmiah. Ini menarik juga nih. Ini mohon maaf, mungkin ada beberapa hal yang nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Hipnoterapis dilarang melakukan praktik di luar keahliannya. Ini juga penting. Nah, hipnoterapis dilarang syirik. Apa saja yang termasuk syirik itu? Tidak menyerupai ritual agama lain, tidak menyerupai ritual ibadah agama lain, entah itu dalam bentuk keyakinan ataupun perbuatan. Tidak menyerupai praktik perdukunan, entah itu penampilan, pakaian, perkataan maupun perbuatan. Tidak melakukan praktik perdukunan dengan menggunakan jimat, buhul, rajah, penangkal, wifik, isim, dan hizib. Kemudian tidak menggunakan mantra yang mengandung unsur syirik, tidak melakukan ritual ibadah yang tidak disyariatkan seperti puasa-puasa, semedi, amalan zikir yang tidak berdasarkan dalil syar'i. Jika ada dalil syar'inya baru diperbolehkan. Kemudian tidak melakukan ramalan nasib dengan melihat bintang, telapak tangan, atau perhitungan tanggal lahir dan sejenisnya. Kemudian tidak meramal dan memprediksi masa depan tanpa disertai ikhtiar. Kemudian tidak meyakini adanya energi kesaktian tanpa terbukti ilmiah yang terukur dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti elektroensefalograf, termometer, ion tester, atau lain sebagainya. Kemudian tidak meyakini hal-hal gaib tanpa bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi hal-hal di luar Al-Quran dan hadis, hal yang gaib-gaib itu jika bertentangan maka itu sudah jelas syirik. Kemudian tidak melakukan santet, pelet, sihir, sihir ain, pasang susuk, ruatan, buang sial, pesugihan, kebal senjata tajam, dan lain sebagainya. Kemudian
tidak melakukan ritual-ritual perdukunan seperti mandi kembang tengah malam dengan mantra-mantra tertentu, tidak meminta bantuan jin, iblis, syaitan, khodam, atau entitas lainnya, tidak membuat teman hayalan sebagai sosok makhluk tertentu, tidak meyakini bahwa kesembuhan berasal dari teknik hipnoterapi tertentu, melainkan hanya sebagai salah satu bentuk ikhtiar saja. Kemudian tidak terjebak pada keyakinan Jabariyah bahwa takdir tidak dapat diubah gitu ya. Begitu pula sebaliknya tidak terjebak pada Qadariyah bahwa takdir tergantung pilihan manusia gitu ya. Melainkan kita harus tetap mempertahankan keyakinan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa manusia hanya berusaha sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdirnya. Kemudian kok kakek sakit? Ya, mohon maaf saya mute dulu ya. Kemudian tidak melakukan teknik fast life regression dalam hipnoterapi karena ini meyakini adanya reinkarnasi gitu ya. Jadi itu kalau life regression boleh, tapi kalau past life itu yang tidak boleh. Kemudian tidak meyakini bahwa adanya makhluk gaib di dalam tubuh klien karena itu bukan kajian hipnoterapi. Kemudian tidak meyakini bahwa hipnoterapi merupakan kekuatan gaib sehingga kenyataannya hanya sebagai teknik komunikasi terapeutik saja. Kemudian tidak sombong dengan kemampuan hipnoterapi sebab di atas langit masih ada langit dan kesembuhan merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita percepat. Hipnoterapis dilarang berprasangka buruk. Jadi hipnoterapis jangan mengaitkan klien itu, wah ini terkena santet nih, terkena pelet nih, nggak boleh gitu. Kemudian bahkan hipnoterapis harus memisahkan itu gitu ya. Kalau ada klien datang kepada kita, Pak, saya kena santet nih, tolong. Si hipnoterapis harus berpikir logis dan menjauhkan keyakinan bahwa si pasien itu kena santet gitu. Nah, di sini uniknya hipnoterapi gitu ya. Kemudian tidak menganggap bahwa penyakit tertentu sebagai kiriman dari orang lain. Wah, ini ada yang benci sama Anda terkena penyakit kiriman gitu. Nah, justru itu nggak boleh. Kemudian tidak berprasangka bahwa penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan karena apabila Allah berkehendak maka siapapun bisa sembuh atas pertolongan Allah gitu ya. Tidak berprasangka bahwa perilaku orang lain menyebabkan klien stres, cemas, gelisah, trauma dan sebagainya gitu ya. Ada klien datang ke hipnoterapis, Pak, bos saya marah-marah terus, saya jadi stres gitu ya. Ini gara-gara bos saya. Sebenarnya bukan, gara-gara si karyawannya itu gitu ya, menganggap itu penyebab stres gitu. Kemudian hipnoterapis dilarang menipu ya. Tidak menggunakan trik sulap agar klien mudah tersugesti. Ini sulap-sulap hipnosis ini sudah dibongkar ya oleh pesulap merah Marcel Redipal kalau nggak salah di YouTube itu. Kemudian tidak menjaminkan kesembuhan klien ya. Ini juga tidak boleh. Dijamin berobat dengan saya 4 kali sembuh gitu ya. Atau misalkan bercerita tentang suatu kesombongan gitu, kebohongan ini, cerita-cerita begitu nggak perlu lah gitu. Cukup kita tanpa kebohongan pun dengan teknik hipnoterapi yang sesuai dengan standar prahipti, insya Allah orang yakin karena ini ilmiah gitu ya. Dan juga tidak bertentangan dengan keyakinan agama manapun, gitu. Terlebih khusus agama Islam gitu. Kemudian hipnoterapis dilarang menganiaya klien dengan sugesti negatif. Tidak mensugesti klien bahwa Anda tidak akan sembuh kecuali berobat pada saya. Itu sadis gitu. Kemudian memvonis bahwa klien menderita penyakit mental tertentu. Wah ini idiot, ini apa gitu. Kecuali kalau mungkin hipnoterapisnya latar belakangnya psikolog, yaitu lain hal gitu ya. Atau dokter gitu, ini penyakit jantung gitu. Kalau dokter yang mengatakan ya karena ada ilmunya, kalau tidak ada ilmunya ya tidak boleh gitu ya. Kemudian dilarang ikhtilat dengan lawan jenis. Tidak menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Ini penting nih dalam praktik hipnoterapi, ada teknik handshake gitu ya. Jadi tangan diayunkan begitu, tidak boleh berduaan dengan lawan jenis juga. Kemudian membuka aurat dengan lawan jenis yang bukan mahram juga hindari. Tidak menggunakan sugesti yang membangkitkan nafsu seksual. Kemudian tidak melakukan terapi di ruang tertutup
tanpa saksi atau tanpa CCTV. Ini akan lebih selamat kalau praktik terapinya menggunakan CCTV, karena kalau ada saksi kadang-kadang klien itu tidak terbuka gitu ya untuk berceritanya atau tidak bisa mengekspresikan gitu. Kemudian tidak melakukan kejahatan seksual, pencabulan dan hal-hal yang merugikan klien. Kemudian tidak melakukan sulap hipnosis tanpa penjelasan ilmiah. Ini yang kemudian hipnosis dianggap sebagai sihir gitu ya. Tidak membangkitkan kekaguman atas sulap hipnosis, entah itu aliran sulap trik maupun mentalis. Caranya yaitu dengan berikan penjelasan ilmiah mengenai cara kerja pikiran manusia, beritahukan rahasia dan teknik sulap pada akhir sesi. Biasanya kalau mau melakukan sulap hipnosis, itu lakukan dulu, lalu di akhir sesi jelaskan bahwa ini tidak ada unsur-unsur gaib lain sebagainya. Misalkan mematahkan pensil pakai kelingking gitu ya. Coba konsentrasikan pada kelingking Anda, bahwa seluruh kekuatan Anda disalurkan pada kelingking, dan atas izin Allah kelingking Anda menjadi kuat, dan sekarang hempaskan, patahkan pensilnya, jepret gitu ya, patah. Lalu kita berikan penjelasan bahwa dengan kesungguhan maka tubuh kita akan merespon sehingga kekuatan kita atas izin Allah bisa muncul gitu ya. Nah, konsentrasi kita, fokus kita, dan juga terjadi efek anestesi sehingga tidak terjadi rasa sakit gitu ya. Itu bisa buat motivasi gitu ya. Nah, sulap-sulap hipnosis itu lebih baik diarahkannya ke situ, itu tidak akan menyerupai sihir gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar membangkitkan kekaguman, kemudian si klien ini kagum dan menganggap itu sakti, inilah yang kemudian berbahaya gitu ya. Karena itulah bentuk lain dari sihir gitu ya. Padahal itu sebenarnya ilmiah gitu ya. Jadi memicu fitnah. Kemudian tidak melakukan sulap hipnosis ini juga terjadi di zaman Nabi Musa ya. Ketika Nabi Musa menghadap Firaun, dan juga para pesihir Nabi Musa itu mengeluarkan tali, dan tali itu menjadi terlihat seperti ular, maka tongkatnya Nabi Musa itu memakan tali-tali tersebut. Dan para pesihirnya di zaman Nabi Musa, kenapa mereka jadi beriman? Karena tongkatnya Nabi Musa itu mukjizat, ular beneran. Tapi kalau tali yang disugestikan oleh para pesihir itu hanyalah tali gitu ya. Nah, maka para pesihir itu menjadi beriman. Kemudian hipnoterapis dilarang melakukan praktik di luar keahliannya, tidak menangani klien di luar kompetensi hipnosis gitu ya. Hipnoterapis terbatas pada penanganan penyakit mental seperti stres, frustasi, depresi, cemas, fobia, trauma, insomnia, kemudian kebiasaan buruk lainnya, dan kebiasaan mental juga perilaku. Kalaupun ada yang menyangkut psikosomatis, maka itu juga bisa dilakukan gitu ya. Kemudian tidak beriklan secara berlebihan, jaminan kesembuhan, karena itu merupakan penipuan yang bisa menjatuhkan martabat hipnoterapis itu sendiri. Kemudian tidak menghentikan pengobatan medis ya. Hipnoterapi hanya sebagai pengobatan komplementer aja, melengkapi apa yang dilakukan oleh dokter. Kemudian hipnoterapi tidak dilakukan secara paksa gitu ya. Hipnoterapi hanya boleh dilakukan kepada orang yang mau menjalaninya. Kemudian setiap sesuatu itu pasti ada ahlinya gitu ya. Kemudian hipnoterapis tidak boleh mengobati pasien yang kesurupan jin gitu ya. Karena itu di luar kajian hipnoterapi gitu ya. Nah, kecuali kalau praktisinya adalah muslim-muslimah yang hafal surah Al-Fatihah, 5 ayat Al-Baqarah, atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, nah itu baru bisa gitu ya. Tapi saya yakin bahwa semua umat Islam pasti hafal ayat itu ya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pasti hafal. Pokoknya kalau ada orang yang kesurupan, cukup bacain ayat itu aja beres. Kalau ternyata nggak sembuh bagaimana? Oh, berarti itu bukan gangguan jin. Tetapi itu bisa dua kemungkinan, apakah itu gangguan saraf otak atau dia gangguan psikologis gitu ya. Kalau gangguan saraf otak berarti itu urusannya dokter, psikiater. Kalau itu
berkaitan dengan psikologis, maka itu kajiannya psikolog, hipnoterapis, NLPer atau softer gitu ya. Kemudian tidak melakukan hipnoterapi terhadap klien dengan keluhan yang berat, karena itu harus melalui sertifikat pelatihan dan juga ujian kompetensi yang sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia gitu. Kemudian hipnosis ini cabangnya ada beberapa macam ya, ada banyak sekali. Wah, kalau dijabarkan ratusan sekali, bisa ratusan ya. Karena setiap praktisi ya, bahkan bisa jadi ribuan karena setiap praktisi mengembangkan hipnosis pada profesinya masing-masing. Seperti saya guru ngaji misalkan. Saya aplikasikan kepada murid-murid saya untuk menghafal Al-Qur'an dengan pikiran bawah sadar, yang mana otak ini adalah ciptaan Allah, diciptakan luar biasa gitu ya. Nah, ada yang menggunakan hipnosis untuk stage hipnosis. Silakan, stage hipnosis boleh dilakukan dengan syarat, yaitu jelaskan secara ilmiah setelah sesi selesai. Maka itu tidak akan disamakan dengan sihir gitu ya. Kalau tidak dijelaskan, maka itu akan memicu fitnah yang justru akan merugikan hipnoterapis itu sendiri gitu ya. Lebih baik nonton itu Marcel Redipal, di situ membongkar kebohongan-kebohongan paranormal, ya, dukun-dukun palsu yang menggunakan teknik sulap untuk pengobatan gitu ya. Lucu-lucu di sini. Kemudian klinikal hipnoterapi atau hipnoterapis ya, yang kita sebagian besar adalah praktisinya. Kita sudah tahu ini. Kemudian forensik hipnosis digunakan untuk menginterogasi saksi ya atas suatu peristiwa kriminal misalkan gitu ya. Kemudian hipnosis dalam aneka profesi, ada hipnotahfidz, ada hipnoeducation, hipnokonseling, hipnoparenting dan lain sebagainya ya. Hipnodentis lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, yang menjadi kontroversi di antara hipnoterapis itu ya, metafisikal hipnosis. Inilah yang diserang habis-habisan gitu ya, karena ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak rasional, dan kalaupun dirasionalkan tetap saja ya, seperti meramal, metafisikal hipnosis ya, meramal, kemudian seperti astral projection, yaitu keluar dari tubuh gitu ya untuk mengunjungi suatu tempat, astral projection, kemudian lain sebagainya lah gitu ya. Saya khawatir menyebutkan ini ya merek gitu ya, karena saya dulu pernah belajar juga metafisikal hipnosis gitu ya, dibacok kebal gitu ya, kemudian seperti itu, tapi semua itu sudah saya buang karena itu bertentangan dengan akidah Islam dan saya lebih mempertahankan akidah gitu ya, karena itu sangat penting gitu ya. Kalau kita lalai dari akidah maka itu sudah keluar dari keislaman, naudzubillah gitu. Nah, sebelum kita ke sini mungkin ada pertanyaan ya. Saya mungkin bisa sambil interaktif ya. Nah ini, harus berhati-hati agar tetap menjaga akidah Islam. Baik, saya kembalikan dulu ke Mbak Wiwit dulu ya. Oke, supaya lebih interaktif. Oke, luar biasa sekali ini Ustadz Yadi, sangat menarik pembahasannya mulai dari awal start sampai di pertengahan mengenai jenjang hipnosis. Mungkin teman-teman di sini pun juga lebih memicu penasarannya untuk melemparkan pertanyaan-pertanyaan. Ada yang udah angkat tangan nih, raise hand. Boleh ya Ustadz ya? Boleh, boleh. Oke, coba dilihat dulu yang raise hand ini ada Rumah Hitan Malang sama Hipnoterapi Surabaya. Aku kasih ke Rumah Hitan Malang dulu ya. Oke. Iya. Boleh silakan dibuka open mic, open cam. Iya, halo, sudah. Udah open, Bu. Oke, ya, silakan Pak. Ya, izin perkenalkan, nama saya Pak Suratman dari Rumah Hitan Malang. Mohon solusinya, itu kan saya pernah melihat yang hipnotis itu lain jenis, terus tanpa menggunakan sarung tangan atau pembatas itu. Tadi sudah dijelaskan Ustadz, katanya itu masuk halal haram. Jadi solusinya yang lain ada atau harus tidak menempel? Seperti itu Pak Ustadz. Oke. Untuk hipnosis
menggunakan yang lawan jenis usahakan menggunakan sarung tangan. Itu akan lebih baik gitu ya. Siap. Seperti itu. Seperti halnya dokter profesional kan menggunakan masker, menggunakan sarung tangan gitu. Baik. Terima kasih. Silakan. Oke, dari Rumah Hitam Bapak Suratman cukup itu aja? Oke, makasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Surahman. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Hipnoterapi Surabaya, Bapak Muhammad Ali Murtadi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini sedang di tempat ramai soalnya ya, jadi agak berisik mungkin. Ini kan saya sangat tertarik sekali dengan cabang hipnosis yang forensik hipnosis ya. Itu saya masih pemahamannya masih perlu banget ya untuk penambahan dari materinya tentang forensik hipnosis. Apakah ada keilmuannya khusus seperti apa, bisa diinformasikan? Terima kasih. Hipnosis secara forensik ini biasanya digunakan di kepolisian, intelijen, atau untuk menggali para saksi mata atas suatu kejadian, atas suatu kejahatan seperti itu. Kalau di pondok pesantren atau di sekolah terjadi suatu, mohon maaf misalkan mengambil barang orang gitu ya, misalkan dengan mengatakan generalisasi seperti ini, Ustadz tahu siapa yang ngambil barangnya si ini. Siapa yang ngaku selamat. Tapi kalau tidak ada yang ngaku, Ustadz sudah tahu. Maka orang tersebut terhipnosis akhirnya diam-diam ngaku juga gitu. Itu salah satu teknik juga gitu. Kemudian dengan melindungi keamanan, tidak dipermalukan, maka dia akan mengikuti. Ini pembahasannya itu hanya salah satu teknik saja gitu ya. Sangat banyak lah, ikut pelatihan dulu kalau begitu. Ya. Baik, kita akan fokus halal haram hipnosis gitu ya. Baik, terima kasih ya. Oke, gimana Pak Muhammad Ali Murtado? Cukup ya? Oke, baik, terima kasih. Satu penanya lagi, kita kasih kesempatan. Ada lagi dari teman-teman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan nama silakan. Nama Nur Ali dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Oke, Kalimantan. Silakan Bapak, pertanyaannya langsung. Jadi gini, kalau bisa teman-teman trainer hipnosis dan hipnoterapi ini bisa memberikan jawaban-jawaban secara islami, karena ilmu hipnosis ini di masyarakat secara umum masih hitam, masih dianggap ini ilmu aliran hitam, masih dianggap ilmu menggunakan mantra-mantra khusus. Nah, terus yang kedua, mohon untuk narasumber yang Pak Ustadz tadi, kalau bisa hipnosis ini bisa disebarluaskan di dunia pesantren. Nah, kebetulan saya pribadi pernah mengajar beberapa kali di pesantren terbesar di Lamongan, namanya Pondok Pesantren Matoliul Anwar. Zaman dulu saya mondok di sana. Dan alhamdulillah dengan adanya itu para kiai-kiai, para guru-guru yang dulunya menganggap hipnosis itu adalah bagian daripada ilmu hitam, setelah mempelajarinya maka bisa paham. Nah, harapan saya bagaimana ilmu hipnosis ini bisa menyebar ke pesantren satu ke yang lainnya, agar para tokoh-tokoh agama, para ustadz, para kiai bisa memahami ilmu hipnosis dengan baik dan benar. Karena dengan lidah kiai itu, lidah para tokoh agama itu,
kita bisa dibantu. Artinya kalau pesantren mengadakan pelatihan hipnotis atau hipnoterapi, otomatis kan masyarakat tidak ragu lagi. Wah, pasti ini ilmu benar, karena itu pesantren aja mengajarkan itu. Saya zaman dulu masih ingat, pada saat saya menjadi trainer hipnosis, saat maju-majunya saat itu, saya sempat dilaporkan di MUI. Nah, yang melaporkan tidak tahu bahwa saya adalah orang-orang MUI kan gitu. Dan alhamdulillah teman-teman di MUI sudah paham dengan saya dan tahu bahwa ilmunya itu tidak menyimpang dari ajaran agama manapun. Mungkin itu yang saya sarankan untuk yang mulia narasumber, karena beliau juga background pesantren, agar bisa memperluas lagi untuk menyebarkan ilmu hipnosis ini di lingkungan pondok pesantren yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Ali. Nah, untuk hipnosis ini, hipnosis bukanlah ilmu agama gitu ya. Tetapi apapun yang berkaitan dengan agama Islam otomatis harus disesuaikan dengan akidah Islam. Seperti itu. Tadi seperti saya sampaikan bahwa ada hipnosis klasik, hipnosis modern, dan ada hipnoterapi Islami gitu ya. Nah, hipnoterapi Islami ini lebih spesifik karena di dalamnya dijelaskan mengenai kesesuaiannya dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis gitu ya. Misal tentang nasihat, tentang doa, ritual ibadah, itu kan ada efek trans, efek khusyuk gitu ya. Dan itu sudah dibahas oleh Pak Asep Khairul Ghani di dalam makalahnya ya, efek ibadah, ritual ibadah umat Islam gitu ya. Nah, kemudian mengenai hipnosis ini, saya tahun 2007 hampir dikeluarkan dari pondok pesantren karena mempraktikkan hipnosis gitu ya. Dan sekarang pondok pesantren tersebut mempraktikkan hipnosis untuk mempersiapkan ujian nasional gitu ya. 2 pondok pesantren besar juga di Kuningan gitu. Oke, kemudian sekarang memang sudah memasyarakat, namun ada beberapa hal yang diserang itu apa sih sebenarnya dari hipnosis ini? Ya, yang diserang oleh ormas-ormas Islam itu adalah hipnosis yang berkaitan dengan tadi yang tidak sesuai dengan kode etik Prahipti gitu ya. Kalau kode etik Prahipti itu lebih pada hipnosis modern. Kemudian apa yang tadi saya sampaikan hal haramnya itu dilarang ini, kalau itu tidak dilanggar tidak ada masalah. Persoalannya adalah hipnosisnya tidak ada masalah, cuma ada yang mencampur adukan antara hipnosis dengan praktik perdukunan gitu, sehingga seolah-olah praktik perdukunan itu itulah hipnosis secara umum gitu. Nah, padahal dia mempraktikkan hipnosis klasik gitu ya. Nah, oleh karena itu bahkan ketika kita membahas tentang hipnoterapi yang strukturnya itu hampir sama. Saya ingin buka slide lagi ya. Ini tentang struktur formal hipnosis ya, dengan terapi yang biasa kita lakukan gitu ya. Kan di dalam hipnosis formal tuh ada pre-induction, yang diantaranya adalah kontak janjian waktu dan tempat untuk melakukan hipnoterapi Islami. Kontak janjian, Assalamualaikum, halo, bisa ketemu di mana, kapan, waktunya gitu. Kemudian suggestibility test gitu ya. Nah, di sini hipnoterapis memberikan nasihat untuk menguatkan tauhid dan membuang segala macam keyakinan yang menjurus kepada kemusyrikan. Apabila klien menuruti, maka proses hipnoterapi dapat dilanjutkan gitu ya. Jadi ketika kliennya itu sudah dibuang keyakinan-keyakinan negatifnya, seperti dia meyakini saya kena sihir, saya kena santet, lain sebagainya. Ketika hal itu dibuang keyakinan itu karena dia meyakini bahwa Allah menolongnya, maka itu lebih mudah gitu ya. Kemudian hipnoterapis membimbing klien agar berada dalam keadaan khusyuk. Misalkan sambil Anda duduk di sini, tarik napas dalam-dalam, hembuskan napas perlahan-lahan, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Atau misalkan bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Memulainya dengan bismillah. Karena
nyembelih ayam pakai bismillah dengan tanpa bismillah hukumnya beda gitu ya. Kalau nyembelih ayam tanpa bismillah itu haram. Kalau pakai bismillah jadinya halal gitu. Kemudian dipening ya, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ini kalau memang praktiknya ruqyah gitu ya. Tapi bisa juga dengan nasihat-nasihat agama gitu ya, dengan terjemahan doa misalnya itu bisa. Kemudian suggestion. Hipnoterapis memberikan sugesti verbal maupun non-verbal agar klien membuang segala macam gangguan keyakinan, entah itu gangguan fisik, mental, ataupun perasaan klien. Kemudian objek imagery bisa divisualkan atau diauditorikan atau dikinestetikan, seolah-olah ada sesuatu yang keluar gitu ya. Entah itu unek-uneknya atau itu beban seperti objek imagery, ada benda yang berat di sini dicabut seperti itu ya. Padahal sebenarnya itu hanya ini saja ya, halusinasi yang dibuang gitu ya. Kemudian termination sesi ininya. Baik, sebentar lagi Anda akan mengakhiri sesi hipnoterapi dan hitungan 3 Anda bangun dalam keadaan segar, nyaman. Oke, 1, 2, 3, buka mata segar, ucapkan hamdalah. Selesai seperti itu ya. Nah, sebenarnya di dalam hipnosis secara alami, di dalam ritual ibadah umat Islam, itu sudah mengandung sugesti-sugesti gitu ya. Dalam syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, wudhu, tilawah, tadabbur, tafakur, istighfar. Tadi ada yang bertanya katanya, apakah hipnosis membatalkan wudhu gitu ya? Tergantung. Apakah hipnosisnya itu sampai mohon maaf seolah hilang akal gitu, misalkan di hipnosis untuk melakukan stage hipnosis gitu ya, sampai misalkan apa ya, tapi sampai deep trance gitu ya, maka itu sebaiknya wudhu lagi gitu ya. Apakah hipnosis membatalkan puasa gitu ya? Ya kalau nggak makan ya nggak batal gitu. Kemudian ikhlas, ihsan, sabar, syukur, tawakal, syukur, sedekah, infak, wakaf, nasihat, tausiah, ya, itu mengandung unsur hipnosis gitu ya. Dan itu kalau kita kaji secara elektroensefalograf, itu dalam keadaan khusyuk, rileks, santai, nyaman, itu sahabat saja dicabut itu anak panahnya dari betisnya, ya, dari betisnya itu tidak kerasa sakit karena saking khusyuknya ketika sholat gitu ya. Nah, oleh karena itu ini penting sekali. Ya, barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan Mbak Wiwit. Ini waktu saya tinggal sedikit. Giliran Kang Zia. Oke, ini langsung sesi tanya jawab atau Ustadznya mau lanjut slide dulu karena sudah 3 penanya. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah tinggal 2 slide lagi, tinggal penutup aja. Karena saya waktunya dikasihnya sebenarnya sampai jam 8, tapi saya tadi sudah izin ke pimpinan. Ini perlu diketahui bahwa malam ini adalah malam wisuda karantina hafal Quran sebulan. Ada 60-an para penghafal Quran yang menghafalkan Al-Quran dalam waktu sebulan gitu ya, dengan mengoptimalkan kecerdasan pikiran bawah sadar yang Allah buat seperti itu. Baik. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz ya. Oke. Ini sudah ada beberapa yang raise hand juga. Ada Pak Abdul Hafiz tadi, semoga sudah terjawab ya. Oke, langsung ke Kak Dedi di Dinsos dari Berau. Oke, silakan Kak Dedi, open mic. Siapa dulu? Kak Dedi. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wiwit sebagai moderator kita malam ini. Pak Ustadz Jadi Riyadi, selamat malam. Dan salam jumpa kembali nih sama Pak Ustadz Nur Ali, Kawabunyu, Kaltara. Ketemu lagi Pak kita Pak. Tadi langsung aja penjelasan dari Pak Ustadz bahwa seorang hipnoterapis itu dilarang melakukan sulap hipnosis tanpa penjelasan ilmiah. Di sini memang sering saya menggunakan sulap dalam hipnosis saya atau dalam hipnoterapi di Kabupaten Berau, di mana memang belum pernah saya melakukan penjelasan ilmiah kepada klien kita. Karena bagi
kita ya sebagai praktisi bahwa sulap ini menurut saya adalah suatu senjata kita juga. Cara tercepat untuk membuka filter mental kepada klien kita daripada kita harus berlama-lama lagi untuk membawa dia ke alam bawah sadar. Nah, ini kalau ada kalimat seperti ini tentu seakan-akan sulap ini seperti dilarang gitu Pak Ustadz. Kalau seorang pesulap mungkin dia adalah untuk menghibur, tapi ahli hipnosis sulap itu adalah suatu senjata atau kunci untuk membuka pintu gitu dari alam sadar ke alam bawah sadar. Seperti ice breaking misalnya, itu bagi saya adalah kunci. Humoris atau bercerita lucu-lucu atau humor atau lawakan gitu, itu adalah kunci untuk membuat orang bisa cepat masuk ke alam bawah sadarnya. Nah, kalau sekiranya memang nanti ini akan dilarang, tentu di sini memang ada suatu penjelasan secara ilmiahnya. Nah, secara ilmiah ini memang ini adalah suatu keahlian kita yang sifatnya rahasia. Orang medis itu dia tidak perlu menjelaskan. Kebetulan saya juga adalah orang kesehatan juga, Pak. Adalah seorang perawat. Nah, di mana kalau kita sampai habis menjelaskan lagi itu, padahal itu adalah senjata kita, adalah kunci kita untuk membuka. Jadi tidak perlu sembarangan kunci ini akan orang mengetahui. Kecuali sulapnya adalah dipakai yang pernah si pesulap merah menjelaskan itu untuk mengambil suatu langkah dikaitkan dengan dunia mistik. Mungkin itu adalah suatu hal yang sangat dilarang oleh agama. Tapi sejelas ini perlu mungkin dijelaskan lagi. Sulap ini kan ada macam-macam. Ada yang trik, ada yang berkaitan dengan jin, ya. Nah, ini mungkin begitu. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali kajian ini, pasti akan kontroversi. Saya dulu pesulapnya pesulap debus, Pak. Ya, pesulap debus, dan itu dibacok, ditusuk seperti itu. Tapi saya sudah diruqyah, Pak. Itu sudah masa lalu saya. Dan itu sudah selesai. Itu jelas-jelas itu menggunakan khodam. Dan itu memang dilarang dalam Islam. Jadi di dalam Al-Quran juga dilarang jelas. Nah, kemudian itu sudah selesai. Itu sudah penjelasannya sudah selesai. Lalu bagaimana tentang sulap trik? Sulap trik ini berkaitan dengan trik yang kita tahu, tapi klien kita tidak tahu. Sehingga di situ ada unsur penipuan gitu ya. Nah, dan juga memicu rasa penasaran dari klien bahwa wah sakti nih yang ngobatin gitu ya. Nah, sehingga seolah-olah kesembuhan itu datang dari kesaktian si terapisnya gitu ya. Dan juga istilah-istilah di dalam hipnosis modern ini adalah bukan alam bawah sadar, tetapi pikiran bawah sadar gitu. Ketika menjelaskan tentang cara kerja pikiran, zaman dulu orang mau mengobati pasien itu pakai telur kan misal gitu ya. Telur ditempelin di tempat yang sakit, lalu membaca kalimat-kalimat gitu ya, kemudian telurnya dipecahin, ternyata telurnya jadi hitam gitu ya. Si pasien percaya bahwa ternyata penyakitnya sudah masuk ke situ, padahal si terapis sebenarnya itu menggunakan trik sebelumnya sudah disuntikan cairan hitam gitu ya. Atau sulap pakai kambing gitu ya. Kambingnya harus warna hitam semua, harganya sekian puluh juta gitu ya. Kemudian begitu kambingnya disembelih, tiba-tiba si ususnya tuh hangus gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya bagi kita hipnoterapis profesional itu adalah penipuan gitu. Karena dengan teknik-teknik hipnoterapis modern atau hipnoterapis modern ini tidak perlu melakukan teknik-teknik seperti itu lagi gitu. Cukup dengan relaksasi progresif aja atau dengan shock induction itu sudah cukup membawa klien dari kondisi sadar ke pikiran bawah sadar. Kita gunakan istilah pikiran bawah sadar sehingga nggak terkesan serem gitu ya. Kalau alam bawah sadar kan alam akhirat gitu, alam barzah gitu, atau alam ruh. Apalagi kalau kita membahas tentang alam ruh, wah udah kena semprot MUI gitu kan. Jadi para terapis-terapis mungkin kemarin ya beberapa tahun yang lalu ada
saya panggil malaikat, saya panggil para nabi, mengobati Anda dan Anda sekarang sembuh. Wah, itu udah kesesatan banget gitu ya. Seperti itu. Dan akhirnya kan disomasi gitu. Nah, bagaimana hipnoterapi di dalam naungan Prahipti ini bisa menjalankan kode etiknya dengan benar, maka itu masuk ke hipnoterapi modern gitu ya. Mengenai hukum melakukan hipnoterapi ya, bolehkah kita melakukan hipnoterapi modern? Jawaban saya adalah boleh. Dengan catatan yaitu yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh yang kita lakukan hanyalah ikhtiar gitu ya. Bolehkah kita berhipnoterapi terhadap non-muslim ya? Kita umat Islam nih, minta tolong hipnoterapi ke non-muslim. Jika non-muslim itu melakukan hipnoterapi modern, boleh. Tapi kalau melakukan spiritual hipnosis, spiritual hipnoterapi berdasarkan akidahnya mereka terhadap umat Islam, itu yang tidak boleh. Atau mensinkretismekan ajaran. Dari Al-Quran, hadis dikutip ayatnya. Dari kitab umat agama lain dikutip lagi ayatnya. Kemudian dijadikan pembahasan hipnoterapi, ya, sinkretisme itu akan bermasalah gitu ya. Seperti itu. Intinya hipnoterapi adalah ilmu yang ilmiah, tidak memiliki agama tertentu gitu ya. Seperti halnya matematika. Matematika agamanya apa gitu ya. Kan enggak, fisika, kimia enggak ada agamanya. Tetapi ketika itu berkaitan dengan umat Islam, maka harus dikaitkan dengan akidah, tidak boleh bertentangan. Baik, waktu saya sudah habis sebenarnya ya, karena ini giliran Kang Zea ya. Kang Zea ini adalah hipnoterapis yang menggunakan Islamic hipnoterapi, hipnoterapi Islami gitu ya. Dari ritual ibadah itu sudah berefek terapi, Pak. Sehingga kita tidak perlu melakukan hal-hal yang bersifat tidak mendidik itu. Mohon maaf. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Nanti slide-nya saya kirim di grup ya, insya Allah. Silakan Mbak Wiwit ya. Oke, terima kasih untuk Ustadz Iyadi penjelasan dan pemaparan materi malam hari ini yang begitu sangat bagus sekali sehingga antusias dari para teman-teman yang hadir di ruangan pada malam hari ini pun juga sangat besar sekali. Adapun teman-teman kalau misalkan masih ada yang mau bertanya, boleh nanti lanjut di chat grup ya, Ustadz ya. Oke, karena berhubung keterbatasan waktu, jadi nggak mungkin kita cover semuanya. Termasuk sama Kak Nicholas Farzana yang sudah raise hand dari tadi. Mbak Wiwit, sebelum saya tutup boleh promosi dikit nggak? Oh boleh banget. Ya. Oke, baik. Mumpung ketemu di sini ya. Ternyata hipnoterapis ini bisa masuk ke berbagai profesi gitu ya. Karena saya profesi guru ngaji, maka ini maukah Anda hafal Quran sebulan ya? Gunakan kecerdasan pikiran bawah sadar yang Allah karuniakan, klik di sini hafalquransebulan.com. Ini alumninya sudah 11.800 orang. Bapak Ibu boleh ikut di angkatan 64, 65 di bulan Ramadan atau di Syawal. Oke, baik. Kemudian ini terima kasih ya. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya, saya dan kami ucapkan kepada Ustadz Iyadi atas pemaparan pembahasan masalah halal dan haram hipnoterapi secara Islam seperti apa, secara syariat Islam seperti apa. Dan buat teman-teman sekali lagi kalau masih ada yang mau ditanya